IG-nya Mbak Yuni kan, Heeh. katanya Mbak Yuni itu kan bisa connect sama KJRI apa segala macam. Heeh. Gini Mbak, yang saya mau sedikit curhat ya Mbak ini sama Mbak Yuni. Oke. Mbak saya Sebentar, itu sebentar. Sekali lagi, Mbak keponakan sebentar Mbak, saya. sebentar. Uh, Jangan ya, pernah menyebut nama siapapun, karena secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama agent, majikan, ataupun enggak. namamu sendiri, oke? Terima Oh kasih. gitu. Oh Heeh. iya. Uh, Mbak saya itu tanggal 11 September kemarin terbang ke sini. Mhm. Sama imigrasi itu ditahan karena nama ganda. Oke. Itu Mhm. sampai sekarang saya tanyain ke agensi itu katanya masih dicek sampai sekarang itu belum ada kepastian. Mhm. Itu kan Mhm. masalah tentang ini kemarin itu agensinya telepon sama saya, Mbakmu ini kamu nggak usah khawatir, katanya makan tidur pun sudah dikasih. Enak dek sini. Maksudnya enak itu gimana? Di penjara apa enggak? Enggak di penjara. Nanti kalau dokumennya dia itu sudah selesai sama pihak imigrasi Hong Kong sini, terus sama kun itu hakim atau apa, ntar itu dikembaliin ke Indonesia sudah di blacklist karena nama yang sekarang ini itu enggak ada masalah, cuman nama dia yang pertama ke sini itu dia ada masalah sama majikan. Bilang gitu, Mbak. Terus gimana saya bisa menghubungi Mbak saya? Agennya bilang, kamu nggak usah khawatir, pihak KJRI pun sudah dikasih tahu kok kalau si kakakmu ini di sini ada masalah ya seperti ini. Terus kepulangannya dia itu entah kapan, katanya ya juga nggak tahu. Jadi yang di rumah itu ya juga khawatir karena sampai sekarang belum ada kabar. Oke. Terus gimana Mbak ini solusinya? Oke, jadi kakakmu itu punya data ganda dan Iya, kebetulan kemarin visanya bisa turun, tapi saat terbang, sidik jarinya diketahui, benar tidak? iya bener kayak gitu karena sudah nyampe sini ini satu orang KTP ID Hong Kong sama, jadi yang dipermasalahkan sampai sekarang itu. Iya, berarti satu orang punya KTP 2, benar tidak? Iya, mungkin seperti itu. Oke, soalnya saya tidak bisa menjawab kalau kemungkinan ya. Jadi saya berbicara tentang kemungkinan saja ya, Mbak, ya. Kalau sampean berkata tentang data ganda, mungkin imigrasi sekarang kan saya sudah wanti-wanti toh. Buat siapapun yang data ganda, yang belum masuk Hong Kong, lebih baik jangan pernah masuk Hong Kong lagi. Kalau yang sudah masuk di Hong Kong bisa dimaafkan. Tapi yang belum masuk Hong Kong, sekarang ada proses di PT atau apapun, lebih baik mundur aja. Jadi kalian lebih baik mundur saja. Kalau enggak, ya itu kayak saudaramu di bandara tiba-tiba ditahan. Saya tidak tahu saudaramu sampai diborgol atau tidak. Karena kenapa? Kalau di bandara itu biasanya diborgol. Tapi saya tidak tahu karena sampean juga jawabnya mungkin. Jadi saya tidak berani berasumsi yang jelek. Tapi sekali lagi, kalau di Hong Kong di penjara itu kan termasuk kriminal pemalsuan data, Mbak. Jadi kan pemalsuan data kan nama 2 tapi 1 orang kan? Benar tidak? Iya, benar. Jadi ini ditangkapnya di bandara. Sekarang kan lagi Hong Kong. Hong Kong lagi pembersihan. Dan sebenarnya waktu ditangkap itu dari pengalaman yang ada ya, itu biasanya mbakmu itu ditanyain butuh KJRI enggak? Tapi kalau mbakmu enggak butuh KJRI ya, mereka tidak menghubungi KJRI sayang. Jadi itu haknya mbakmu. Dan sekali lagi, pihak Hong Kong itu sangat privasi sekali. Kalau kakakmu sendiri tidak memberikan informasi pada siapapun, kita pun tidak bisa mengecek sayang. Karena ini pernah kejadian. Jadi kalau saya tidak tahu sebentar ya Mbak ya. Soalnya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudaramu. Ini yang terjadi sama anakku. Jadi kebetulan waktu itu Jadi kalau saudaramu tidak bersedia,
kita tidak bisa mengecek dia di mana dan seperti apa. Karena Hong Kong itu sangat privasi sekali, Mbak. Paham nggak? Oh, Jadi kalau dia sendiri paham. tidak ingin dicari, Hong Kong itu tidak akan memberikan informasi. Jadi berarti tapi agensinya kemarin itu bilang sama saya gini, kamu nggak usah khawatir. Pihak imigrasi pun, pihak KJRI Indonesia sudah tahu, sudah dikasih data kok. Dianya bilang gitu, Mbak Yun, agensinya itu. Setelah ini mbakmu ini lagi punya dokumen, ditelusurinya semuanya itu gimana, karena yang nama pertama dulu di sini itu lah ya dia punya ada sedikit masalah sama nama yang lama. Dia bilang gitu, Mbak. Jadi saya itu bingung. Katanya pihak KJRI sudah dikasih tahu. Entar ini keputusannya hakim sini sama imigrasi Hong Kong kalau sudah selesai, mbakmu dipulangin, di blacklist, seterusnya sudah nggak bisa ke sini. Tapi kapannya itu, terus sekarang gimana, nah itu saya nggak tahu. Gini Mbak, kalau cuma masalah data ganda aja, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau mbakmu punya kriminal yang lain, ya itu beda lagi. Paham nggak? Dengan nama yang lama itu, dengan nama yang lama itu, apakah dia punya kriminal yang lain, kita kan tidak tahu. Makanya hanya kakakmu yang tahu. Hanya kakakmu yang tahu, dan kita nggak tahu. Sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, karena saya pernah ada kasus anak yang dari bandara di Borgol, itu sebenarnya kakakmu itu pertama ditanyain adalah mau menghubungi KJRI apa enggak. Kalau kakakmu tidak mau menghubungi KJRI, tidak ada siapapun yang akan menghubungi KJRI. Pertama. Kedua, dia polisi menghubungi saya dan menanyakan apakah benar ini anak buah saya. Saya bilang iya. Saya tanya polisi, ada apa? Polisi pun tidak mengatakan apapun, Mbak. Paham nggak? Kenapa? Karena cuma ingin memastikan apakah benar ini anak adalah anak buahku. Cuman itu aja. Tapi akhirnya anaknya tetap diborgol dan disuruh bayar 1.000. Sebagai uang jaminan dia sekarang dilepas ada di Hong Kong sini. Tapi dia setiap bulannya harus laporan ke polisi. Dan dia tidak punya visa dan tidak bisa bekerja. Jadi satu-satu kasus saya tidak bisa menyamakan, sayang. Karena satu-satu kasus beda. Ada yang diborgol, ada yang tidak diborgol, terus ada yang cuma data ganda biasa-biasa saja, ada yang data ganda dulunya melakukan kriminal, dulunya melakukan penipuan, atau dulunya itu pernah ngambil patah daungnya orang, dulu pernah kasus, jadi tidak sama satu-satunya. Mbak Kisa, paham nggak? Jadi kita nggak tahu, kasusnya kakakmu itu tidak tahu. Yang dia tanyakan adalah sekarang kasusnya dia itu apa dulu waktu data ganda. Kalau cuma data ganda aja tidak ada masalah. Ngerti nggak saya? Ngerti Mbak. Tapi agentnya kalau bilang kayak gitu, katanya nama yang dulu itu pernah ada kesalahan, tapi kesalahan apa sama pihak imigrasi nggak dikasih tahu. Iya, imigrasi tidak akan pernah ngasih tahu kesalahan orang, sayang. Tidak akan. Kalau sudah kayak gini gimana Mbak? Cara nyarinya dia biar kita ini tahu sekarang Mbak saya itu gimana. Oke, satu informasi yang kamu butuhkan adalah kamu sedang mencari orang dan kamu punya datanya dia nggak? Punya KTP-nya dia, punya paspornya dia, punya data dia yang lama, kamu punya semua tidak?